Dan kemarin juga alhamdulillah Pak Prabowo ketemu Presiden FIFA, punya komitmen yang sama. Memang kalau membangun sepak bola ya tidak bisa setengah-setengah. Kalau mau full, habis-habisan. Langsung kasih paham. Di saat Bahrain terus-terusan bikin ulah dengan tekan AFC pindahkan venue pertandingan. Dengan sangat tenang dan tanpa panik sama sekali, PSSI akui percaya FIFA gak bakal kabulkan hal konyol itu. Kami yakin laga tetap berlangsung di Indonesia. Mantap ini. Ayo Pak Erik kasih paham FA Bahrain bahwa Indonesia anak kesayangan FIFA dan bakal bantu penuh kita. Yes, alhamdulillah. Kabar bahagia hampiri timnas Indonesia. Meski berada di posisi 2 klasemen grup G kualifikasi Piala Asia U17 di bawah Australia. Inilah cara terbaik timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Asia U17 2025. Bukan hal mustahil. Simak fakta lengkapnya, admin pastikan kamu sangat bahagia mendengarnya. Ini baru mantap. Keputusan super jenius. Di saat rencana besar untuk timnas meleset di 2 laga terakhir, Ketum PSSI Erick Thohir akhirnya targetkan posisi segini ke pelatih Shin Tae-yong dan timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Temukan bagaimana target ini bisa terrealisasi dalam 6 pertandingan sisa grup. Super sensasional. Bikin bangga seluruh fans timnas. Dikonfirmasi PSSI. Beginilah respon luar biasa seorang Jay Itzes ketika ban kapten timnas Indonesia diberikan ke Asnawi saat laga versus Cina lalu. Sampai bikin haru manajer timnas. Nasionalisme Itzes gak terbantahkan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Temukan bagaimana Itzes sangat pantas jadi kapten kembali di laga versus Jepang dan Arab Saudi mendatang. Nah ini dia, fans Garuda waktunya satukan barisan. Usung misi bangkit dalam laga super krusial lawan Jepang dan Arab Saudi, PSSI minta seluruh supporter tetap dukung Shin Tae-yong dan seluruh skuad timnas Indonesia. Jangan terus hujat sampai ganggu konsentrasi pemain dan tim pelatih. Mantap! Ayo Sobat Garuda, kasih dukungan 1000% demi timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Amin. Langkah super bombastis. PSSI kasih peringatan super keras AFC untuk tak kasih wasit kontroversial di laga versus Jepang dan Arab Saudi. Bahkan sampai ancam melakukan hal mengejutkan ini jika tetap bikin heboh. Wah, apa yang bisa terjadi selanjutnya? Benarkah bisa sampai keluar federasi AFC? Simak semua ulasan lengkapnya di sini. Mantap! Beginilah potret kedekatan 2 pemain andalan timnas Indonesia Tom Haye dan Calvin Verdon usai berlaga perkuat masing-masing timnya di Eredivisie. Semoga membawa dampak positif dan raih hasil terbaik versus Jepang bulan depan. Amin! Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah, kabar bahagia hampiri timnas Indonesia. Meski berada di posisi 2 klasemen grup G kualifikasi Piala Asia U17 di bawah Australia. Inilah cara terbaik timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Asia U17 2025. Bukan hal mustahil. Simak fakta lengkapnya, admin pastikan kamu sangat bahagia mendengarnya. Timnas U17 Indonesia menghadapi tantangan berat di laga terakhir grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025. Untuk mengamankan tiket langsung ke putaran final di Arab Saudi, Garuda Asia harus mengalahkan Australia pada Minggu besok. Pada matchday kedua, timnas Indonesia meraih kemenangan besar dengan skor 10-0 atas Kepulauan Mariana Utara. Pelatih Nova Arianto menepati janjinya melakukan rotasi pemain.
Beberapa pemain utama seperti Matteo Baker dan Mohammad Mirza diistirahatkan, sementara pemain-pemain lain tampil maksimal dengan mencetak 7 gol di babak pertama. Di laga kedua ini, Indonesia sempat memimpin klasemen sementara grup G sebelum Australia kembali merebut posisi puncak setelah menang 3-1 melawan tuan rumah Kuwait. Dengan dua tim yang sama-sama mengoleksi 6 poin dari 2 kemenangan, laga terakhir antara Indonesia dan Australia akan menentukan juara grup G. Hanya juara grup yang mendapat tiket otomatis ke Piala Asia U17 2025. Jika Indonesia hanya mampu bermain imbang atau kalah, posisi mereka sebagai runner-up harus bergantung pada perhitungan klasemen tim terbaik. Saat ini Indonesia berada di urutan ke-6 dalam daftar 5 runner-up terbaik dan hanya 5 runner-up yang berhak melaju ke putaran final. Laga melawan Australia ini menjadi penentuan bagi Garuda Asia. Untuk memastikan langkah mereka, Timnas U17 harus memberikan performa terbaiknya agar bisa mencetak kemenangan, mengamankan posisi puncak, dan mewujudkan impian tampil di Piala Asia U17 2025. Ini baru mantap, keputusan super jenius. Di saat rencana besar untuk Timnas meleset di 2 laga terakhir, Ketum PSSI Erick Thohir akhirnya targetkan posisi segini ke pelatih Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Temukan bagaimana target ini bisa terrealisasi dalam 6 pertandingan sisa grup. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa perjuangan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 belum usai. Meski kompetisi di grup C ronde ketiga ini sangat ketat, skuad Garuda tetap berambisi mengejar posisi 4 besar yang menjadi syarat untuk melanjutkan langkah ke babak selanjutnya. Dari 4 laga yang sudah dijalani, Timnas Indonesia mengantongi 3 poin. Atmosfer persaingan yang intens di grup C pun telah memakan korban dengan 2 pelatih top Roberto Mancini dari Arab Saudi dan Graham Arnold dari Australia telah kehilangan posisinya. Hal ini menunjukkan betapa beratnya tantangan di ronde ketiga kali ini. Namun Erick tetap optimistis dan terus memompa semangat bagi Shin Tae-yong untuk mempersiapkan tim sebaik mungkin. Setelah bertemu Coach Shin, kami bicara serius tentang target Timnas untuk minimal finish di 4 besar grup, kata Erick dikutip dari laman resmi PSSI. Erick menekankan agar persiapan taktik untuk menghadapi laga kandang melawan Jepang dan Arab Saudi bulan depan menjadi prioritas. Erick juga menyatakan bahwa PSSI siap memberikan dukungan penuh bagi Timnas Indonesia untuk menjaga stabilitas yang telah terbangun dalam tim. Ia menginginkan agar skuad tidak hanya tampil solid, tetapi juga matang dalam taktik saat berlaga di lapangan. Kita harus maksimal secara taktik dan mempertahankan stabilitas yang mulai terbangun. Taktik harus siap dan matang, tambahnya. Erick Thohir berharap perjuangan Timnas Indonesia dapat terus berlanjut dan dukungan PSSI akan terus mengalir demi mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Super sensasional, bikin bangga seluruh fans Timnas, dikonfirmasi PSSI. Beginilah respon luar biasa seorang Jay Itzes ketika ban kapten Timnas Indonesia diberikan ke Asnawi saat laga versus Cina lalu. Sampai bikin haru manajer Timnas. Nasionalisme Itzes gak terbantahkan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Temukan bagaimana Itzes sangat pantas jadi kapten kembali di laga versus Jepang dan Arab Saudi mendatang. Rasa bangga dan syukur menyelimuti Timnas Indonesia berkat kehadiran Jay Itzes yang tak hanya tampil memukau di lapangan, tetapi juga menunjukkan sikap yang pantas jadi panutan. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji bahkan menyebut Jay sebagai pemain yang memiliki jiwa nasionalisme luar biasa, layak untuk dijadikan kapten utama Timnas Indonesia. Pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina, pelatih Shin Tae-yong memutuskan untuk melakukan rotasi dengan memberikan ban kapten kepada Asnawi Mangkualam. Jay, yang biasa mengenakan ban kapten dalam beberapa laga sebelumnya, menerima keputusan tersebut dengan jiwa besar. Ia mendukung penuh penunjukan Asnawi, memperlihatkan kualitas seorang pemimpin sejati yang selalu mendahulukan kepentingan tim.
Saya langsung bertanya kepada Jay bagaimana kalau kali ini kaptennya Asnawi. Kata Sumarji menirukan obrolan mereka. Dia menjawab, tidak apa-apa, kita kasih kesempatan Asnawi. Ini sangat fair dan menunjukkan kebesaran hatinya. Lanjutnya, seperti dilansir dari kanal YouTube Arya Sinulinga, Jay Itzes menjadi sosok yang dihormati di antara rekan-rekan timnya, tak hanya karena kemampuannya yang memukau di lapangan, tetapi juga karena komitmennya yang tulus untuk timnas Indonesia. Sumarji mengungkapkan bahwa Jay tak segan untuk memberikan saran demi kekompakan tim, bahkan sering membantu pemain baru agar cepat beradaptasi. Kalau ada masalah, saya selalu berbicara dengan Jay. Dia selalu memberikan solusi terbaik. Saya banyak belajar dari dia untuk membangun chemistry tim, ujar Sumarji. Menurutnya Jay tak pernah setengah hati dalam membela timnas Indonesia, memperlihatkan kecintaannya yang dalam kepada merah putih. Jiwa nasionalismenya bukan kaleng-kaleng, kalau dadanya dibelah mungkin ada merah putih di sana, canda Sumarji mengungkapkan kekagumannya. Jay Itzes bukan hanya pemain hebat, tetapi juga pemimpin dengan dedikasi dan jiwa nasionalisme yang tinggi. Sosoknya memberikan inspirasi bagi para pemain timnas Indonesia untuk terus berjuang demi negara, menjadikan dia bukan sekadar pilihan tepat sebagai kapten utama, tetapi juga sebagai simbol kebanggaan bagi seluruh pendukung Garuda. Nah ini dia, fans Garuda waktunya satukan barisan. Usung misi bangkit dalam laga super krusial lawan Jepang dan Arab Saudi, PSSI minta seluruh supporter tetap dukung Shin Tae-yong dan seluruh skuad timnas Indonesia. Jangan terus hujat sampai ganggu konsentrasi pemain dan tim pelatih. Mantap! Ayo Sobat Garuda, kasih dukungan 1000% demi timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Amin. PSSI menyerukan kepada seluruh supporter timnas Indonesia untuk tetap kompak dan solid dalam mendukung skuad Garuda yang akan menghadapi 2 laga krusial di bulan November melawan Jepang dan Arab Saudi. Setelah hasil kurang maksimal di 2 laga sebelumnya melawan Bahrain dan Cina, PSSI meminta para fans untuk fokus memberikan dukungan positif tanpa mencemooh pemain atau pelatih, demi menjaga konsentrasi dan semangat tim menjelang laga-laga penting ini. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menegaskan bahwa saat ini yang paling dibutuhkan timnas Indonesia adalah dukungan penuh dari seluruh supporter. Ia juga mengajak fans untuk tetap mendukung pelatih Shin Tae-yong dan skuad Garuda yang masih berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jangan dulu kita pakai tagar-tagar seperti STY out, kita harus kompak dulu. Kita butuh kekompakan ini, mari kita dukung penuh, kata Arya Sinulinga. Laga melawan Jepang pada 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi pembuka dari 6 pertandingan sisa bagi timnas Indonesia di babak kualifikasi ini. Arya menekankan pentingnya hasil positif melawan Jepang untuk menjaga peluang Indonesia di grup C. Tim Merah Putih punya 4 pertandingan kandang tersisa dari total 6 laga, sehingga peluang masih terbuka lebar jika berhasil memanfaatkan keunggulan kandang ini. Kita harus menang di pertandingan kandang. Melawan Jepang minimal seri dan terus berjuang di laga berikutnya untuk raih poin penuh. Kalau tidak akan sangat sulit, lanjut Arya. Jepang memang menjadi lawan terberat bagi timnas Indonesia dengan skuad asuhan Hajime Moriyasu yang telah mencapai peringkat 15 besar FIFA. Samurai Biru belum terkalahkan dalam 4 pertandingan di babak ketiga kualifikasi ini dan baru kebobolan 1 gol. Demi mencapai target lolos, PSSI berharap seluruh supporter bisa menunjukkan solidaritas dan memberikan dukungan penuh sehingga tim bisa berjuang tanpa gangguan mental atau tekanan negatif. Dukungan yang solid dari fans akan menjadi penyemangat besar bagi skuad Garuda dalam mencapai hasil terbaik di sisa pertandingan kualifikasi ini. Langkah super bombastis. PSSI kasih peringatan super keras AFC untuk tak kasih wasit kontroversial di laga versus Jepang dan Arab Saudi. Bahkan sampai ancam melakukan hal mengejutkan ini jika tetap bikin heboh. Wah, apa yang bisa terjadi selanjutnya?
Benarkah bisa sampai keluar federasi AFC? Simak semua ulasan lengkapnya di sini. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menyerukan agar Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC tidak lagi menunjuk wasit kontroversial dalam laga-laga timnas Indonesia. Pernyataan tegas ini diambil setelah insiden memanas pada pertandingan antara Indonesia dan Bahrain pada 10 Oktober 2024, di mana wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf menjadi sorotan akibat kepemimpinannya yang memicu kontroversi. Masalah bermula ketika timnas Indonesia unggul 2-1 hingga menit ke-6 sesuai tambahan waktu yang diberikan. Namun Al-Kaf tetap melanjutkan pertandingan hingga menit ke-100, memberi kesempatan bagi Bahrain untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit ke-9. Keputusan ini memancing kemarahan para penggemar sepak bola Indonesia yang bereaksi dengan cepat di media sosial menyerang akun resmi Bahrain, Oman, hingga AFC yang bahkan disebut sebagai mafia. Guna mencegah kejadian serupa di masa depan, Yunus Nusi berkomitmen menyampaikan secara langsung tuntutan PSSI kepada AFC agar menunjuk wasit-wasit yang netral dan berkualitas dalam laga timnas Indonesia. Saya tanggal 28 Oktober akan ke Seoul, Korea Selatan dalam rangka konferensi sepak bola Federasi Dunia dan bertemu rekan-rekan AFC di sana, ungkap Yunus kepada awak media. Saya akan sampaikan agar dalam event besar seperti kualifikasi Piala Dunia, AFC harus menunjuk wasit yang benar-benar netral, lanjutnya. Menurutnya, sebagai olahraga yang sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia, sepak bola diharapkan terbebas dari keputusan wasit yang merugikan. Yunus mengingatkan dengan cepatnya respons para penggemar Indonesia, ketidaknetralan wasit bisa memperburuk hubungan antar negara. Kami berharap siapapun wasitnya berlaku netral, ujar Yunus. Jangan sampai ketidaknetralan wasit membuat suasana tak kondusif antar negara. Masyarakat Indonesia sangat responsif. Jadi AFC harus berhati-hati dan mengirimkan wasit terbaik. Yunus pun menegaskan agar AFC tidak main-main dengan keputusan ini. Jangan coba-coba kirim wasit yang tidak netral atau wasit yang kinerjanya buruk. Masyarakat Indonesia cepat berespons, dan ini penting untuk menjaga hubungan baik antara negara dan federasi. Ini baru top. Langkah super gemilang Ketum PSSI Erick Thohir. Dengan sangat tegas akui siap maksimalkan semua upaya demi loloskan timnas Indonesia ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Sampai rela lakukan hal ini. Wah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Simak ulasan menariknya yang bisa bikin kamu bahagia mendengarnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir akhirnya mengungkap hasil evaluasi yang telah ditunggu oleh para fans timnas Indonesia. Setelah dua hasil yang kurang memuaskan pada laga sebelumnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir mengonfirmasi telah bertemu dengan pelatih Shin Tae-yong untuk membahas evaluasi dan langkah ke depan demi menjaga peluang timnas lolos ke putaran berikutnya. Dalam dua laga terakhir, timnas Indonesia hanya mampu menahan imbang Bahrain 2-2 dan harus menelan kekalahan 1-2 dari Cina. Hasil ini membuat tim merah putih kini menempati posisi kelima klasemen sementara grup C dengan 3 poin. Hasil dari 3 kali imbang melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain, serta 1 kekalahan dari Cina. Awalnya, target dari PSSI dan Shin Tae-yong adalah meraih 3 poin penuh dari masing-masing pertandingan tersebut. Setelah berdiskusi serius dengan Shin Tae-yong, Erick Thohir menekankan agar tim tetap fokus pada 6 laga sisa yang terdiri dari 4 laga kandang dan 2 laga tandang. Erick berharap seluruh pemain dan pelatih memanfaatkan peluang ini dengan maksimal agar Indonesia bisa mencapai target finish di posisi 4 besar, yang memungkinkan tim melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya sudah bertemu dengan Coach Shin Tae-yong pada 18 Oktober lalu untuk membahas hasil pertandingan terakhir, ujar Erick melalui akun Instagram pribadinya. Dengan 6 pertandingan tersisa, kita harus fokus dan berikan yang terbaik. Setiap poin sangat berharga. Erick Thohir mengingatkan pentingnya setiap pertandingan dalam upaya menjaga peluang timnas Indonesia untuk meraih hasil maksimal.
Poin demi poin dari setiap pertandingan akan menjadi modal penting bagi skuad Garuda dalam mewujudkan impian tampil di panggung dunia. Langsung kasih paham. Di saat Bahrain terus-terusan bikin ulah dengan tekan AFC pindahkan venue pertandingan. Dengan sangat tenang dan tanpa panik sama sekali, PSSI akui percaya FIFA gak bakal kabulkan hal konyol itu. Kami yakin laga tetap berlangsung di Indonesia. Mantap ini. Ayo Pak Erik kasih paham FA Bahrain bahwa Indonesia anak kesayangan FIFA dan bakal bantu penuh kita. PSSI merespons dengan tenang atas permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain untuk memindahkan laga antara Timnas Indonesia dan Bahrain ke tempat netral. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menyatakan bahwa permintaan BFA tersebut kemungkinan besar tak akan dikabulkan oleh FIFA yang memiliki standar tinggi dan independensi dalam setiap pengambilan keputusan. Sebelumnya, BFA mengajukan permohonan kepada AFC dan FIFA agar laga yang direncanakan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret 2025 dipindahkan dengan alasan keamanan. Namun Yunus Nusi menegaskan bahwa FIFA selalu membuat keputusan berdasarkan analisis menyeluruh dan tidak mudah diintervensi meskipun AFC dipimpin oleh Sheikh Salman bin Ibrahim dari Bahrain. Kami percaya FIFA memiliki manajemen organisasi yang kuat dan objektif. Saya sangat yakin FIFA tidak akan begitu saja mengakomodir keinginan Bahrain, ucap Yunus Nusi. Yunus juga menambahkan bahwa seandainya FIFA menindaklanjuti permohonan BFA, mereka pasti akan melakukan evaluasi langsung ke Indonesia untuk memastikan keamanan bagi tim Bahrain. Sebelumnya, Indonesia berhasil menggelar Piala Dunia U17 dengan sukses dan negara-negara seperti Australia, Vietnam, dan Filipina sudah bertanding di sini tanpa ada masalah keamanan. Kami optimis bahwa apapun yang diinginkan oleh Bahrain, FIFA tidak akan langsung merespons dan memindahkan pertandingan ini. Saya yakin laga tetap berlangsung di Indonesia, tambah Yunus Nusi. Sebagai informasi, Timnas Indonesia dan Bahrain sebelumnya berjumpa pada matchday ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berakhir imbang 2-2. Namun keputusan kontroversial wasit Ahmed Al-Kaf yang dinilai cenderung menguntungkan Bahrain sempat menimbulkan reaksi dari publik tanah air yang melancarkan kritik secara online terhadap Bahrain. Menurut Yunus, serangan itu tidak seharusnya dijadikan alasan kuat bagi BFA untuk menolak bertanding di Indonesia, mengingat Indonesia telah menunjukkan reputasi baik dalam menyelenggarakan event sepak bola internasional.